Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Komisi 1 DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Pegiat anti korupsi Kepulauan Riau Suherman meminta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat jeli dan terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi Rahma. Polisi mengamankan 2 warga Pandeglang, Banten atas aksi jual beli burung yang dilindungi di media sosial. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah U-News lengkapnya. Satgas Penanganan COVID-19 mendata angka kesembuhan pasien pada Sabtu 6 November bertambah sebanyak 622 orang. Dengan demikian total pasien sembuh tercatat menjadi 4.093.208 orang sejak kasus pertama pada Maret 2020. Angka kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional terus mengalami peningkatan dari sebelumnya. Satgas Penanganan COVID-19 menghimpun, angka kesembuhan pasien Sabtu 6 November bertambah 622 orang. Dengan total pasien sembuh tercatat 4.093.208 orang sejak kasus pertamanya pada Maret 2020. Sementara yang terkonfirmasi positif bertambah 401 orang, sehingga jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 hingga hari ini menjadi 5.247.721 penderita. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia bertambah 15 orang, sehingga jumlah pasien yang dinyatakan meninggal dunia secara nasional 143.534 orang. Sedangkan untuk capaian vaksinasi tercatat bertambah 331.968 untuk tahap 1. Sehingga jumlah total 124.156.167 orang. Sementara capaian vaksinasi tahap kedua bertambah 426.234. Sehingga jumlah total mencapai 78.114.072. Selain itu, yang telah mendapatkan dosis tahap 3 bertambah 4.571. Sehingga total yang telah mendapat dosis tambahan vaksinasi COVID-19 mencapai 1.160.942. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi 1 DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu 6 November di Gedung Nusantara II, Jakarta. Komisi 1 DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dalam sidang putusan di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Sabtu 6 November. Selain itu, dalam putusannya Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyebutkan memberhentikan dengan hormat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa STMA MSc sebagai Panglima TNI. Dengan demikian, Komisi 1, Saudara calon Panglima akan berproses surat ini secara kelengkapan dokumentasi akan kami tandatangani dari pimpinan mewakili keseluruhan anggota Komisi 1 yang terhormat untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat. Sementara itu, Jenderal TNI Andika Perkasa saat menemui media mengatakan akan memprioritaskan TNI untuk lebih memegang peraturan perundang-undangan. Prioritas pertama saya adalah bagaimana membuat kita lebih memegang peraturan perundangan sebagai dasar kita, khususnya kami pelaku di bawah yang melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah maupun tugas-tugas yang menurut kami perlu dilakukan. Itu aja.
Lebih lanjut, Andika Perkasa berkomitmen apabila ada tugas yang sifatnya membantu akan mengedepankan lembaga atau departemen yang sesuai dengan tupoksi. Panglima TNI Andika Perkasa juga menyatakan tidak akan mengambil keputusan di luar aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Perusahaan di Kolombia menggunakan mata uang koin untuk transaksi perdagangan dalam negeri maupun ekspor. Salah satu perusahaan yang menggunakan mata uang koin untuk perdagangan adalah TerraViva yang menjual kumbang bertanduk dan diekspor hingga ke luar negeri. Sejumlah perusahaan di Kolombia telah menggunakan mata uang kripto untuk transaksi perdagangan. Salah satu perusahaan yang menggunakan mata uang kripto untuk perdagangan adalah TerraViva. Perusahaan ini memperdagangkan kumbang bertanduk panjang, di mana kumbang ini populer bagi usia anak-anak sebagai hewan peliharaan karena kemiripannya dengan helm samurai. Perusahaan Kolombia menciptakan mata uang kripto sendiri yang disebut Gumishcoin. Penggunaan mata uang kripto untuk menghindari komisi tinggi pada penjualan internasional. Sería poder utilizarla como método de pago a nivel nacional. Incluso hay personas que nos han contactado, empresas de servicio de luz, que les gustaría que se puedan pagar el servicio de luz con Gumishcoin. TerraViva menggunakan presentasi dari setiap penjualan untuk membeli kembali koin kripto. Diketahui sekitar 220 bisnis di Tunja sudah menerima pembayaran dengan Gumishcoin. Dari Tunja, Kolombia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melanjutkan laporan dugaan korupsi Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang tunjangan penghasilan pegawai ASN Tanjung Pinang ke tahap penyelidikan. Pegiat anti korupsi Kepulauan Riau Suherman meminta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat jeli dan terbuka dalam menangani kasus tersebut. Kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma yang dilaporkan oleh JPKP ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terus bergulir. Pegiat anti korupsi Kepulauan Riau, Suherman menilai Peraturan Wali Kota atau Perwako nomor 56 tahun 2019 yang dikeluarkan Rahma sudah terindikasi korupsi. Suherman menilai kepala daerah dan wakilnya tidak memiliki hak untuk menerima tunjangan penghasilan pegawai atau TPP sebagaimana diatur dalam Perwako tersebut. Untuk itu, dia meminta Kejaksaan Tinggi Kepri jeli dan terbuka dalam menangani kasus tersebut. Karena dalam konsideran Perwako tersebut, itu dia mencantumkan pasal 3. Pasal 3 itu itu dalam PP 12 tahun 2016. Nah, kalau kita bandingkan Perwako di Pontianak, itu dia langsung mencantumkan pasal 58 ayat 2 tentang PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi artinya itu kewenangan dari hak dari ASN. Selain itu, Suherman menilai Perwako yang dilahirkan Rahma itu terbilang aneh dengan landasan yang seolah dipaksakan. Dari hasil studi kasusnya, ia melihat hal serupa pada kasus tindak pidana korupsi Bupati Subang E.F. Hidayat soal upah pungut pajak bumi dan bangunan Kabupaten Subang tahun 2005 sampai 2008 lalu. Jadi artinya kita harus melihat bahwasannya ini bukan persoalan pelaksanaan aturannya saja, tapi pembuatannya. Nah, kita harus pastikan juga ini Perwako ini punya naskah atau tidak. Nah, karena dalam konsiderannya itu sudah membuat kita curiga atau diduga ini pembuatannya berindikasi korupsi. Nah, kalau dalam konteks korupsi hari itu disebut dengan discretion hardship, di mana pejabat membuat peraturan, surat keputusan, peraturan, tapi seolah-olah itu legal padahal tidak. Oleh sebab itu, Suherman meminta Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat jeli dan terbuka dalam menangani kasus tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjamin masa depan pendidikan para atlet, terkhusus atlet difabel. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, meminta pendidikan para atlet, terutama atlet dengan latar belakang difabel, jangan sampai terhambat oleh program olahraga yang harus mereka jalani. Hal itu disampaikan Muhadjir saat meninjau venue atletik di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu 6 November. Muhadjir berharap para atlet memiliki kepastian masa depan. Terima kasih kepada Pak Kapolri dan juga yang lain termasuk Panglima TNI
yang memberikan peluang kepada para atlet untuk berkarir di bidangnya, termasuk di BUMN dan juga di kementerian-kementerian yang terkait. Untuk itu, Muhajir menyatakan sudah berpesan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali agar menjamin pendidikan dan masa depan para atlet. Dia menyatakan akan mengupayakan para atlet untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Sedangkan bagi mereka yang telah menyelesaikan studi akan diupayakan mendapatkan pekerjaan layak seperti bantuan yang telah diberikan oleh Polri, TNI, dan BUMN. Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 di Papua diikuti oleh 1.985 atlet penyandang disabilitas dari 34 provinsi. Mereka berlaga pada 12 cabang olahraga yang diharapkan dapat membuat para penyandang disabilitas mampu mengukir prestasi. Dari Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polisi mengamankan 2 warga Pandeglang, Banten atas aksi jual beli burung yang dilindungi di media sosial. Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang, Banten mengamankan 2 tersangka penjual satwa dilindungi. Kasatreskrim Polres Pandeglang, Ajun Komisaris Polisi Fajar Maulidi mengatakan, kedua tersangka adalah Didin Hendriana dan Luki Hamzah warga Pandeglang. Kedua tersangka diringkus petugas setelah melakukan aksi jual beli burung yang dilindungi melalui media sosial. Keduanya ditangkap di tempat penampungan burung di Kampung Citangkil, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimangu sehari sebelumnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 36 ekor burung endemik jenis kangkarang perut putih, julang emas, dan beo tiong emas. Dengan rincian 13 ekor burung kangkarang perut putih, 7 ekor anakan kangkarang perut putih, 3 ekor julang emas dewasa, 2 ekor julang emas anakan, dan 11 ekor anakan beo tiong emas. Berdasarkan keterangan tersangka yang diterima polisi, para tersangka membeli burung-burung tersebut dari masyarakat seharga Rp100.000 untuk anakan dan Rp250.000 untuk burung dewasa. Keduanya kemudian menjual hewan dilindungi tersebut kembali ke Facebook dan WhatsApp dengan harga Rp450.000 hingga Rp950.000 per ekor. Mana hewan yang kita amankan berjumlah 36 dari 5 jenis. Di sini juga kami mengundang dari Polisi Kehutanan dan Kejaksaan dan rencananya bahwa hewan-hewan ini akan kita kembalikan lagi ke habitat. Kedua pelaku dijerat pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 2, huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta. Dari Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi 1 DPR RI menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan calon Panglima TNI di Gedung Nusantara 2 Jakarta pada Sabtu 6 November, Jenderal TNI Andika Perkasa memaparkan visi dan misinya. Dalam visinya sebagai Panglima TNI, Andika ingin masyarakat melihat TNI sebagai organisasi apa adanya. Saya ingin masyarakat kita melihat TNI ini sebagai organisasi yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan perbaikan yang memang harus kami jalani. Tapi juga bukan berarti bahwa kita dengan keadaan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap banyak yang bisa kita lakukan karena memang sebagai orang yang punya keterbatasan pun juga kita pasti punya cara yang berbeda. Selain visi, Andika juga memaparkan misinya sebagai Panglima TNI dengan 8 fokus, yakni penguatan tugas TNI sesuai peraturan perundang-undangan, penguatan operasi daerah perbatasan, meningkatkan kesiapsiagaan TNI, serta meningkatkan operasional siber. Selanjutnya ada juga peningkatan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik, pemantapan interoperabilitas antara AD, AL, AU, menguatkan integrasi penataan organisasi dan reaktualisasi diplomasi militer sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. 7 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang akibat banjir bandang yang terjadi di Kota Batu Malang, Jawa Timur
pada 4 November sudah ditemukan pada Sabtu 6 November. 9 dari 10 korban banjir bandang di Kota Batu Malang ditemukan meninggal dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan telah menemukan dan mengevakuasi 7 korban hanyut banjir bandang Kota Batu Malang. Total korban meninggal dunia akibat banjir bandang Kota Batu Malang menjadi 9 dari 10 orang yang sebelumnya dikabarkan hanyut terseret arus. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dalam konferensi pers secara daring menyampaikan, selain menemukan korban yang sempat hilang, sejumlah fasilitas publik dan jalan yang terputus akibat bencana itu berangsur-angsur mulai dapat digunakan. Beberapa juga tempat-tempat yang kemarin sangat terdampak, seperti fasilitas umum, jalan, itu alhamdulillah sekarang sudah bisa dilalui. Sementara pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari menyebut, banjir bandang tersebut disebabkan adanya sumbatan-sumbatan di beberapa sungai di hulu. Sementara di sisi hilir, tidak ada tanaman ataupun pepohonan berakar kuat. Untuk itu, pihaknya akan melakukan penanaman vegetasi, serta akan berkoordinasi dengan instansi lain untuk menentukan bentuk mitigasi yang paling tepat. Secara geologi mungkin nanti juga kami di BNPB akan berkoordinasi dengan Badan Geologi dan juga dari Geotek BRIN untuk melihat struktur geologi dari lokasi hulu ini. Banjir bandang di Kota Batu yang terjadi pada 4 November lalu melanda 6 kecamatan. 3 kecamatan diantaranya berada di Kota Malang, yakni Kecamatan Pelojan, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Kedung Kandang. Derasnya arus menghanyutkan 10 orang warga, di mana 9 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memaksimalkan media syiar atau dakwah agama, menggunakan teknologi informasi untuk menekan gejala depresi masyarakat selama pandemi. Berdasarkan penelitian Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia Tanggap COVID-19, menemukan 35% dari 3.388 responden mengalami gejala depresi selama pandemi. Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyebut, teknologi informasi seharusnya dapat dimaksimalkan sebagai media syiar atau dakwah agama di masa pandemi COVID-19. Penelitian dari Tim Sinergi Mahadata UI Tanggap COVID-19 menemukan 35% dari 3.388 responden masyarakat mengalami gejala depresi selama pandemi. Hal itu disampaikan Sukamta saat diskusi daring yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 6 November. Menurutnya, konten-konten religius yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan menjadi lebih dibutuhkan dalam upaya menekan gejala depresi masyarakat selama pandemi. Hanya saja dia mengingatkan, dalam melakukan dakwah di dunia maya tetap memiliki persyaratan, seperti bersifat menebar kasih sayang dan tidak menghakimi, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terus yang terakhir, selalu update teknologi dunia maya yang dibutuhkan untuk syiar agama. Nah, bahkan sekarang ini sudah masuk dipakai juga untuk seluruh kehidupan sosial, termasuk aktivitas keagamaan. Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga memaparkan, tantangan dari dakwah agama di dunia maya adalah banyaknya konten negatif yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Berdasarkan data aduan ke Kementerian Kominfo memperlihatkan, 3 besar aduan adalah tentang pornografi, fitnah, dan konten yang meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.